Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami menjelaskan atau mempresentasikan paper yang berjudul Metode Sistematik Literatur Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. Paper ini diterbitkan pada Indonesian Journal of Information System atau IJIS volume 1 nomor 2 pada bulan Februari 2019 yang ditulis oleh Triandini, Jayanata, dan kawan-kawan. Bila kita melihat dalam abstrak paper ini menjelaskan tentang metode yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem, yaitu antara lain metode terstruktur dan metode yang berorientasi pada objek. Berdasarkan metode tersebut, suatu sistem akan dikembangkan untuk dapat dijalankan pada platform berbasis web atau mobile atau desktop. Dan saat ini belum diketahui berapa banyak sistem informasi yang dikembangkan oleh kedua metode tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia yang datanya diperoleh dari jurnal yang terkait atau jurnal yang sama pada rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review atau SLR. Metode LSR ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan metode LSR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah protokol yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform yang dominan digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah berbasis web. Sedangkan metode dominan yang digunakan dalam menyelesaikan pengembangan sistem informasi adalah metode terstruktur. Kata kuncinya adalah Systematic Literature Review, metode terstruktur, dan metode berorientasi pada objek. Pertama, pendahuluan. Sistem informasi adalah cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengelola, dan menyimpan data serta untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Sistem informasi di perusahaan atau organisasi saat ini terus berkembang. Jika dahulu sistem informasi masih bersifat konvensional dengan pencatatan dan berkas-berkas hard copy, kini mulai terkomputerisasi sehingga semua proses bisnis yang dilakukan dan dibantu pelaksanaannya dengan menggunakan komputer. Dengan kemajuan sistem informasi, setiap perusahaan atau organisasi berlomba-lomba membuat sistem informasi yang kompleks dan bermanfaat untuk proses bisnis mereka. Sedangkan kerangka teoritis dari penelitian ini adalah yang pertama, Systematic Literature Review. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada topik
pada fokus topik tertentu. Adapun tujuan LSR itu adalah untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. SLR juga sering dibutuhkan untuk penentuan agenda riset sebagai bagian dari disertasi atau tesis, serta merupakan bagian yang melengkapi pengajuan hibah riset. Yang ketiga, metodologi penelitian. Di sini menggunakan ada beberapa metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian di sini merupakan atau adalah sistem informasi. Kenapa sistem informasi menjadi objek penelitian pada paper ini? Karena berbagai macam alasan, diantaranya adanya perubahan dalam penerapan sistem informasi yang dulunya bersifat konvensional dengan pencatatan dan berkas-berkas fisik, kini mulai terkomputerisasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi dapat dilakukan di berbagai platform, antara lain web, desktop, dan atau mobile. Dan yang terakhir, pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan metode penelitian diantaranya adalah research question atau pertanyaan penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan dari topik yang dipilih. Di antaranya pertanyaan penelitian pertama, apa perangkat yang paling sering dipakai dalam pengembangan sistem informasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pertanyaan penelitian kedua, apa metode yang digunakan untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut. Sedangkan pertanyaan penelitian ketiga, apa kelemahan dari metode yang dipakai untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut. Selanjutnya yaitu search process atau proses pencarian dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan untuk menjawab research question dan referensi terkait lainnya. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan search engine Google Chrome dengan alamat situs garudaristekdikti.go.id untuk data primernya, sedangkan untuk data sekundernya yaitu google.com. Selanjutnya, inclusion and exclusion criteria. Tahapan ini dilakukan untuk memutuskan apakah data yang ditemukan layak digunakan dalam penelitian SLR atau tidak. Studi layak dipilih jika terdapat kriteria sebagai berikut. Data yang digunakan dalam rentang waktu 2013 sampai dengan 2018. Data diperoleh dari situs garuda.ristekdikti.go.id dan situs google.com. Dan yang terakhir, data yang digunakan hanya berhubungan dengan sistem informasi. Selanjutnya, quality assessment. Dalam penelitian SLR, data yang ditemukan akan dievaluasi berdasarkan pertanyaan kriteria penilaian kualitas sebagai berikut. Ada 3 pertanyaan, ada 3 quality assessment di sini. Yang pertama, apakah paper jurnal diterbitkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018? Pertanyaan kedua, apakah pada paper jurnal menuliskan perangkat yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi? Dan yang ketiga adalah apakah pada paper jurnal menuliskan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi tersebut? Dari masing-masing paper akan diberikan penilaian jawaban di bawah ini untuk tiap-tiap pertanyaan di atas. Y atau ya untuk masalah dan metode yang dituliskan pada paper jurnal dalam rentang waktu 2013 sampai 2018, dan T atau tidak untuk masalah dan metode yang tidak dituliskan. Selanjutnya, data collection atau pengumpulan data.
adalah tahap di mana data-data untuk penelitian dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada penelitian ini, data primer yang diambil adalah jurnal-jurnal yang berasal dari situs garuda.ristekdikti.go.id dengan alasan sebagai berikut. Garuda Ristek Dikti memberikan fasilitas yang lengkap, data yang ditemukan mudah dicari karena memiliki rank tahun yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan peneliti. Dan yang terakhir, data yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Apabila pada data primer hanya terdapat abstrak, maka diperlukan data sekunder untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bantuan Google. Pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui beberapa tahap, yaitu observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Dokumentasi merupakan tahap di mana data yang dikumpulkan disimpan ke dalam perangkat lunak berupa Mendeley. Berikut langkah-langkah pengumpulan data dari observasi hingga dokumentasi yang didapat melalui sumber garuda.ristekdikti.go.id. Yang pertama, mengunjungi situs tersebut, dan yang kedua, memasukkan keyword atau kata kunci dalam platform atau form pencarian dengan kata kunci sistem informasi seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Pada filter bias, pilih rank dari tahun 2013 sampai dengan 2018 untuk menentukan sumber tahun dalam menemukan isu sistem informasi. Setelah klik filter, maka akan ditampilkan judul, tahun publikasi, dan nama penulis seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah data analitik. Data analisis. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa untuk menunjukkan satu, perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Ini untuk menjawab research question pertama atau pertanyaan penelitian 1. Yang kedua, metode atau pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Ini mengacu pada research question kedua. Dan yang terakhir adalah kelemahan berbagai metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi, mengacu kepada research question 3. Selanjutnya, deviation from protocol atau penyimpangan laporan. Sebagai hasil dari kajian, penulis menuliskan beberapa perubahan pada deviation from protocol. Yang pertama, penelitian ini mengidentifikasi platform dalam pengembangan sistem informasi di Indonesia, serta menjawab pertanyaan penelitian atau research question. Mengumpulkan jurnal untuk menjawab, serta memastikan kualitas dan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, memperluas deskripsi tentang SLR pada penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari paper ini adalah, yang pertama, hasil search process yang ditampilkan pada tabel 1 dikelompokkan berdasarkan tipe jurnal untuk mempermudah melihat jenis data atau tipe jurnal yang diperoleh melalui search process. Tabel 1 pengelompokan berdasarkan jurnal. Ini tabel pengelompokan berdasarkan jurnal. Ada beberapa jurnal yang dikelompokkan yang berjumlah 111 paper atau sebanyak 62 jurnal. Yang kedua, hasil seleksi inclusion
and exclusion criteria. Hasil dari set proses akan diseleksi berdasarkan kriteria batasan dan pemasukan atau inclusion and exclusion criteria. Proses ini menyisakan 44 jurnal dan selanjutnya dilakukan scanning data seperti yang ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini. Hasil kualitas penilaian atau quality assessment. Ada 44 paper yang dihasilkan dari analisis assessment, quality assessment. Seperti yang ditampilkan pada tabel 2 ini. 44. Keterangan simbol tentang untuk jurnal atau data yang digunakan penelitian. Data tersebut dipilih karena memiliki masalah pendekatan dan informasi yang cukup untuk pemilihan data. Sedangkan silang untuk jurnal atau data yang tidak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, analisis data atau data analisis. Tahapan ini akan menjawab pertanyaan dari research question dan membahas hasil dari metode serta pendekatan yang dominan muncul mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Selanjutnya, pembahasan hasil. Bagian ini akan menjelaskan atau menjawab research question. Research question pertama, apa perangkat paling sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi dari tahun 2013 sampai dengan 2018? Nah, secara keseluruhan terdapat 111 jurnal melalui set proses. Setelah data diseleksi berdasarkan inclusion dan exclusion kriteria dengan menggunakan kata kunci sistem informasi, terdapat 53 artikel jurnal yang kemudian diberi kualitas penelitian atau quality assessment sehingga menghasilkan 52 artikel yang relevan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan platform pengembangan dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab research question. Hasil ini menjawab research question pertama yang ditampilkan pada tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa platform yang dominan digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah web-based atau website. Seperti yang ditampilkan pada tabel 3 pengelompokan platform. Web-based berjumlah 33, desktop berjumlah 14, sedangkan mobile application itu 0. Website atau situs web adalah kumpulan halaman web yang saling berhubungan dan file-filenya saling terkait. Website terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Informasi dalam website berbentuk digital, baik itu teks, gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet. Hal ini membuat web dapat diakses dari seluruh dunia asalkan memiliki koneksi internet. Berdasarkan sifatnya, suatu website dibagi menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis yang halamannya tidak berubah biasanya untuk melakukan perubahan dilakukan secara manual dengan mengubah kode. Website statis memiliki informasi yang bersifat satu arah, yaitu hanya berasal dari pemilik softwarenya dan hanya bisa diupdate oleh pemiliknya. Salah satu contoh website statis adalah profil perusahaan. Sedangkan website dinamis merupakan web dengan halaman yang selalu update. Biasanya terdapat halaman backend atau halaman administrator yang digunakan untuk menambah atau mengubah konten. Website dinamis membutuhkan database untuk menyimpan. Website dinamis mempunyai arus informasi dua arah
yakni berasal dari pengguna dan pemilik, sehingga update dapat dilakukan oleh pengguna dan juga oleh pemilik website tersebut. Terdapat beberapa unsur pembangunan website atau situs agar dapat berjalan dengan baik. Di antaranya adalah domain name, hosting, script atau bahasa program, desain web, dan yang terakhir adalah publikasi. Sedangkan riset question 2, apa metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut? Tabel 4 menampilkan hasil pengelompokan metode yang menjawab riset question 2 berdasarkan tabel 4. Metode yang dominan dalam pengembangan sistem informasi dari rentang waktu 2013 sampai dengan 2018 adalah metode terstruktur, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Metode terstruktur jumlahnya 30 dan metode object oriented itu 14. Metode terstruktur dalam pengembangan sistem informasi atau yang lebih dikenal dengan sistem development life cycle atau DSLC meningkatkan kontrol pengelolaan dengan membagi tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Tahapan dalam SDLC antara lain sebagai berikut, yaitu planning, analisis, design, development, testing, implementation, maintenance. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan dalam SDLC adalah sebagai berikut. Tahapan adalah tahap untuk mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan kegiatan yang menyangkut estimasi dari kebutuhan-kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta mendukung operasionalnya setelah diterapkan. Analisis, tahapan ini adalah tahapan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Desain, tahapan ini adalah tahap perancangan sistem kegiatan yang dilakukan, yaitu membuat pemodelan proses, membuat pemodelan data berupa DFD, data flow diagram, dan membuat desain tampilan antarmuka atau interface. Development, tahapan ini adalah tahap pembuatan technical arsitektur dan database, mengkonversikan rancangan logikal ke dalam kode dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Testing, tahapan ini tidak hanya menguji desain yang digunakan, namun menguji semua sistem yang telah ditetapkan, seperti tidak ada kesalahan, image yang salah, pengujian sistem seperti penyimpanan data, dan lain-lain. Selanjutnya implementation. Tahapan ini adalah tahap mengimplementasikan sistem yang baru dan menjamin bahwa sistem yang baru tersebut dapat berjalan dengan optimal. Dan yang terakhir adalah maintenance. Tahapan ini adalah tahap akhir untuk mengevaluasi kinerja sistem, apakah sesuai dengan keinginan user atau tidak. Pada bagian akhir tahapan ini juga dilakukan kontrol secara berkala dan pembenahan. Riset question 3, apakah kelemahan dari metode yang dipakai untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut? Sistem Development Life Cycle atau metodologi struktur Sistem Analysis and Design (SSID) yang di Indonesia dikenal sebagai analisis dan desain sistem dengan metode terstruktur. Adapun kekurangan dari metode SSAD ini adalah SSAD berorientasi utama pada proses sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Prinsip dasar SSAD merupakan pengembangan non-iteratif atau waterfall, akan tetapi kebutuhan akan berubah pada setiap proses. Yang keempat, interaksi antar analisis atau pengguna tidak komprehensif karena sistem telah didefinisikan dari awal sehingga tidak adaptif terhadap perubahan atau kebutuhan-kebutuhan baru. Yang kelima, selain dengan menggunakan desain logik,
dan DFD. Tidak cukup tool yang digunakan untuk mengkomunikasikan dengan pengguna, sehingga sangat sulit bagi pengguna untuk melakukan evaluasi. Pada SSAD, sulit sekali untuk memutuskan ketika ingin menghentikan dekomposisi dan mulai membuat sistem. SSAD tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah SSAD tidak dapat memenuhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek. Karena metode ini memang didesain untuk mendukung bahasa pemrograman terstruktur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mengacu kepada hasil SLR yang penulis lakukan pada jurnal yang dipublikasikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, platform yang dominan dibahas dalam penelitian SLR ini adalah web-based. Yang kedua, berdasarkan hasil dari SLR yang dilakukan pada publikasi jurnal dari tahun 2013 sampai dengan 2018, metode yang dominan digunakan adalah metode terstruktur. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah metode SLR dapat digunakan untuk mengidentifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia pada rentang waktu 2013 sampai dengan 2018. Dan yang terakhir adalah referensi dari paper ini sebanyak 15 paper. Demikian penjelasan dan presentasi kami terhadap metode literatur systematic literature review pada paper ini. Semoga apa yang bisa kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sukoco atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.